Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat siang. Terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia sekali kita bisa berkumpul di sini di Arama Kebun Kesadaran Kolongan. Tadi sempat berpikir sedikit, merenung sedikit gitu. Kita sepertinya punya wihara, tempat ibadah yang memang istimewa gitu dibandingkan dengan yang lainnya. Yang biasanya kita kanan kiri beton, tembok dan sebagainya, tapi ketika kita melihat ke belakang, ke kiri, ke atas, ke bawah dan semuanya, itu luas sekali pandangan kita gitu. Jadi sungguh bersyukur dan patut kita mengucapkan rasa terima kasih terhadap karma baik yang kita lakukan saat ini. Jadi terima kasih terhadap diri sendiri. Sesuai dengan tema kita, karena Ku Engki ada kasih suruh apa ini, Wimana Watu. Wow, Wimana Watu. Untung ada bukunya. Jadi saya ada bukunya ini. Jadi Wimana Watu ini sudah pernah juga kita ambil cerita-cerita di sini. Cerita Istana Alam Dewa. Jadi cerita Istana Alam Dewa ini pasti berhubungan dengan ajaran-ajaran Sang Buddha, yang dimana siswa-siswa Buddha itu banyak sekali terlahir di alam dewa, ya. Tapi kalau kita lihat cerita-cerita di Wimana Watu ini banyak sekali dan sungguh banyak sekali. Kenapa? Kalau kita ungkap dan kita ceritakan hari ini belum kelar, nggak sampai malam pun nggak sampai ini, nggak jadi. Nah karena ini banyak sekali. Akhirnya mengambillah sebuah topik, yaitu indahnya alam dewa. Wow, indahnya alam dewa. Nah, seperti apa sih gitu alam dewa? Sebelumnya kita akan lihat dulu ini. Tunggu ya. Yesus, salah. Kita nyanyi dulu. Di sini ada lagu Pujilah Namamu. Tapi nggak bisa muncul ya, Bro? Tuh. Nggak apa-apa sih. Iya, tuh ini beda ini. Ini dia. Lihatnya gini ya. Duplicate, coba duplicate. Tarikin gitu. Tinggal enter ya. Oh ini nah. Oke, kita nyanyi aja. Kita nyanyi dulu. Aku nggak mau. Coba cari di sana YouTube. Nggak mau ini. Ini nggak bunyi. Gimana? Di sana ya. Nggak bisa ya. Ya, cari di sana. Oke, ini bagus sekali kita nyanyikan ini. Kita semua nyanyi yuk.
Sekarang ya, kita akan masuk pada materi kita, yaitu tentang indahnya alam dewa. Yang menjadi pertanyaan begini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Adakah alam dewa? Adakah alam di luar manusia? Adakah alam di luar alam manusia? Apakah benar ada alam dewa gitu ya? Nah, dan jalan apa yang dapat kita capai untuk menuju alam dewa itu? Oke. Saya mengambil dalam sebuah buku di Wimanawatu ini. Di sini dijelaskan tentang di mana siswa Sang Buddha yang bernama Moggallana. Moggallana ini adalah siswa yang paling sakti, yang sangat sakti, ya. Bahkan kalau digabungkan kekuatannya dengan Sariputta, dengan siswa utama Sang Buddha yaitu mahir dalam kejaksanaan, maka kemampuannya sama dengan kekuatan sama Sang Buddha. Kalau digabungkan, itu dijelaskan di dalam Dharma. Namun di sini kita akan membahas lebih detail tentang dewa, alam dewa dalam agama Buddha. Nah, sebagai bukti adalah bahwa Moggallana ini pernah pesiar gitu ke alam dewa, ke alam surga, di mana beliau ini menyuruh, bahkan ketika bertemu dengan sesosok dewa atau dewa yang memiliki kemasyhuran di alam dewa sana yang beliau kunjungi, maka beliau pasti akan bertanya. Beliau akan bertanya sebab mengapa mereka terlahir sebagai dewa. Nah, saya nanti akan ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama nanti di akhir tentang bagaimana kita bisa menuju alam dewa itu, ya. Tapi sebelum masuk ke alam dewa itu, saya di sini ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, untuk melihat lebih jauh lagi 6 dewa ini, karena di dalam agama Buddha terdapat 6 alam dewa, ya. Sebelumnya itu di sini ada penjelasan tentang ini. Ada 3 macam dewa dalam pandangan agama Buddha. Nah, yang pertama disebut dengan ini, Upati Dewa. Upati Dewa ini dewa sebagai makhluk surgawi berdasarkan kelahirannya, yang disebut dengan Upati Dewa, ya. Dewa yang memang benar-benar lahir di alam dewa sesuai dengan karmanya begitu. Kemudian yang kedua, di dalam agama Buddha juga mengajarkan ada yang namanya Samutti Dewa. Dewa ini adalah berdasarkan persepakatan atau perandaian. Misalnya raja, permaisuri, pangeran dan sebagainya. Tapi mungkin juga seperti kesepakatan yang sudah ditangkap kemarin nih, kasus siapa itu? Keraton Sejagat gitu kan. Nah, tapi ini kesepakatan saja Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya lagi yang ketiga adalah Wisuddhi Dewa. Apa sih? Dewa yang suci, terbebas dari segala noda batin yang tidak lain ialah Arahanta. Arahanta ini ya Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian sudah tahu. Arahanta ini adalah tingkat kesucian tertinggi di dalam agama Buddha. Makanya tujuan dalam agama Buddha itu mencapai ini sebenarnya. Arahanta ini mencapai kesucian yang terakhir, ya. Nah, inilah hebatnya dalam agama Buddha. Beda dengan ajaran-ajaran lain, bahwa sesungguhnya Buddha itu sungguh-sungguh patut dipuja gitu. Patut kita pelajari ajarannya dan patut kita terapkan DP ajaran gitu ya. Nah, nanti karena ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian, mungkin waktunya nggak apa-apalah lebih ya, karena kalau terburu-buru nanti nggak pas. Dewa yang dimaksud dalam pembahasan yang saat ini adalah kita lebih kepada Upati Dewa. Dewa yang sesungguhnya, dewa yang lahir di alam dewa sesuai dengan karmanya gitu. Nah, yang disebut dengan Upati Dewa. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian,
makhluk dewa di sini mereka itu terlahir di alam surga. Surga di dalam agama Buddha itu ada 6 tingkatan, ya, ada 6. Ternyata makhluk di surgawi ini sifatnya itu tidaklah kekal, tidaklah bersifat kekal dibilang. Jadi apakah bisa mati di alam dewa? Bisa. Ternyata di dalam agama Buddha dikatakan bahwa di alam dewa itu, di alam surga itu makhluk-makhluknya itu bisa mati, begitu. Ya, kalau makanya beda sekali dalam ajaran lain. Ya, mereka bisa mati karena salah satu dari 4 sebab. Ada 4 hal yang menyebabkan dewa itu mati, gitu. Di alamnya yang disebut dengan alam saga, alam surga, begitu ya. Oke. Biar tidak bingung, perempuan yang lahir di alam surga yang berwujud perempuan disebut dengan dewi. Laki-laki yang terlahir di alam dewa yang berwujud laki-laki atau pria disebut dewa. Makanya disebut sebagai dewa dewi. Penghuni surga itu disebut dengan dewa dewi, Bapak Ibu sekalian. Namun ada DP tingkatan. Ternyata bisa mati. Memang DP umur panjang-panjang sekali, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. DP umur panjang-panjang sekali. Makanya kalau orang yang tidak mengerti dan tidak paham tentang alam dewa yang seperti telah diajarkan oleh Sang Buddha sangat lebih tahu bahwa ternyata alam dewa itu tidak kekal, bisa mati, itu berubah. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Yang pertama yang menyebabkan mereka itu mati adalah karena genapnya usia. DP usia itu sudah genap dan sudah cukup waktunya di sana untuk terlahir dan mati, gitu. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, alam manusia ini adalah umurnya tidak terbatas sesungguhnya. Makanya kita tidak tentu, tidak tahu matinya kapan, bahwa lahir pun mati itu. Lahir sudah berapa umur mati gitu, 70-an, 75. Tapi Sang Buddha memang meramalkan, mengatakan bahwa umur manusia itu yang pada dunia ini hanya cuma 75 tahun lamanya. Bahkan tidak sampai 75 sudah mati, gitu ya. Kalau melebihi itu luar biasa hebat, ya. Habisnya kebajikan. Ternyata kalau dewa ini mati karena habisnya DP kebajikan, DP perbuatan baiknya itu habis, maka mati. Dia itu layu, kemudian DP aura sudah ada, melemah, mati dan lenyap. Tidak ada seperti kita mati ke rumah sakit, terus dia pergi ke sebuah kebun, dia ada taman. Itu kalau di alam surga Tawatimsa, dia ada punya taman. Taman itu kalau udah mati dia tahu dia di taman itu dulu, baru bisa mati di taman itu. Tapi tidak seperti di ICU kayak kita, tidak, dia langsung melayu dan lenyap seketika. Karena mereka yang terlahir di alam dewa ini terlahir secara opapattikayoni DP nama. Opapattikayoni artinya lahir secara spontan. Nah, lahir secara spontan, kita melakukan kebajikan secara terus-menerus dalam manusia, terus mati besoknya ingat terhadap kebajikan yang kita lakukan. Misalnya setelah dalam dewa langsung muncul kita besar di sana, memakai satu hal-hal yang menarik, satu mahkota dan sebagainya, dihiasi oleh kebajikan yang kita lakukan. Yang ketiga adalah Bapak Ibu sekalian, terlena dalam kenikmatan hingga lupa makan. Jadi dewa itu mati karena lupa makan ternyata. Kenapa? Karena terlena dengan kenikmatan duniawi. Mungkin sama halnya dengan torang. Tapi orang pun tidak kasih makan satu, udah kiak-kiak gitu, udah teriak-teriak gitu ya. Bahkan suruh atasila pun kita sendiri pribadi agak susah sekali gitu. 2 kali, cuma 2 kali malam pengen makan, udah begitu kan. Nah, tapi kalau dewa ini dia terlena dengan kenikmatannya. Karena ada memang alam dewa yang memiliki kenikmatan yang luar biasa, adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian. Dewa Tusita dikatakan sebagai alam dewa yang penuh dengan kenikmatan, ya. Nah, karena terlena kesenangan yang luar biasa, akhirnya lupa makan dan mati. Yang keempat adalah karena iri hati, karena murka. Ternyata dewa itu bisa murka, bisa iri hati, gitu, ya. Itulah yang menyebabkan para dewa itu meninggal, gitu ya. Oke, kita lanjut, masih panjang sekali ini.
Dewa-dewa dalam agama Buddha ini alam surga di mana para dewa dan makhluk surgawi tinggal, sekalipun dalam kurun waktu yang terbatas, namun bukanlah keberadaan yang kekal, serta bukanlah menjadi tujuan akhir dari ajaran Buddha. Tapi saya ingin di alam surga kok. Enggak apa-apa, karena Buddha sendiri juga memang intinya menganjurkan kita berbuat baik. Kalau memang kita terhadap di alam dewa ya bagus gitu. Tapi sesungguhnya tujuan di dalam agama Buddha itu adalah melebihi dari alam dewa ternyata, yaitu mencapai nibbana, ya, terbebas yang namanya kelahiran dan kematian, itu nibbana. Nah, apa saja keenam alam dewa itu kita akan lihat satu persatu nanti. Tapi sebelumnya saya di sini memperlihatkan yang pertama yang disebut dengan Catu Maharajika. Nanti apa ini Catu Maharajika? Tawatimsa apa? Yama itu apa? Tusita itu apa? Dimanarati itu apa? Paranimita Wasawati itu apa? Gitu. Nah, jadi kita bisa pilih mau terlahir di 1, 2, 3 sampai 6. Mau pilih mana? Silakan. Di yang ketujuh, di bawahnya Catu Maharajika itu alam manusia. Adik-adik. Di atasnya alam manusia itu ada dewa, yaitu Catu Maharajika. Di bawahnya alam manusia itu ada 4 alam menyedihkan ternyata. Sedikit aja kita terlena oleh kenikmatan perbuatan-perbuatan buruk, maka kita akan jatuh di alam menyedihkan ini. Ada 4, disebut dengan apaya 4. Yang apaya 4 alam menyedihkan, yaitu alam binatang. Binatang ini hidup berdampingan dengan kita. Ada juga yang tidak kelihatan. Yang kedua adalah alam peta, alam setan dibilang. Setan kelaparan, makhluk kelaparan, makhluk yang sangat menderita. Yang ketiga adalah asura, alam raksasa. Adik-adik sekalian. Yang keempat adalah alam niraya. Niraya ini alam neraka dibilang. Nah, saya ingat terhadap ceritanya, tapi kita nggak bicara itu. Ini cuma sebagai bahan renungan. Waktu penyelenggara Bimas Hindu dan Buddha, dia pernah cerita pada saya bermain ke sana. Dia kena penyakit ginjal. Saya ingat sekali, dia cerita, Pak Kadek, Bapak takut katanya. Kenapa Bapak? Bapak takut. Dia waktu di rumah sakit, Bapak mimpi. Dia agama Hindu ya. Mimpi apa Pak? Bapak ada di sebuah wajan. Bapak sudah di wajan itu, tapi di wajan itu belum ada apa-apa gitu. Bapak mau naik tapi dibakar, sudah terbakar panas, tapi nggak ada minyak apa, nggak ada air apa nggak. Tapi dia dibawa di wajan itu gitu. Wajan, kita bayangkan wajan seperti ini. Dia ada di bawahnya itu, dimasuk di dalamnya. Dia mau naik, merosot terus, dia naik, merosot terus, nggak bisa. Dia takut sekali, sampai akhirnya untung DP istri katanya kasih bangun, kayak dia tertekan gitu, tenang kalau di Jawa itu, ditekan gitu. Untung DP istri, dulu ya, bersyukurlah yang punya istri. Jadi seperti itu. Tapi itu dibangunkan, akhirnya terbangun dia sampai takut sekali. Apakah itu neraka Pak Kadek? Nggak bisa jawab Pak Kadek. Tapi kalau Buddhis pernah lihat di ceritanya ya mungkin. Tapi mati juga Pak Made ini mati juga sekitar beberapa bulannya. Nggak tahu entah terlahir di alam itu atau nggak ngerti gitu. Kita berharap semua terlahir di sini, di salah satu alam ini. Gimana? Limitanya sudah dikerti. Nggak bisa ngomong ya, ngeri juga. Karena memang di dalam Buddhis itu ada nimita namanya. Nimita itu bayangan, objek-objek muncul, simbol-simbol yang muncul dalam diri. Tahu ya. Marilah kita belajar ini. Makanya begini, saya sempat merenung tadi adik-adik sekalian. Saya sempat berpikir kita punya karma, namanya karma baik dan karma buruk kan. Ada juga karma yang menentukan saat kita mati yang disebut dengan asanya karma. Ada juga bahula karma disebut dengan karma kebiasaan. Karma kebiasaan ini kita harus hati-hati. Makanya nanti kalau sudah tank seperti ini kita mulai aja Gero. Puja bakti kita mulai aja. Nah, jadi tadi untung ada saudara-saudara ini, pemuda ini luar biasa.
datang ya, cukup meramaikan ini tempat gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita gabung yang di bawah ke sini cukup ramai kita di sini ya. Nah, tapi mereka suka di bawah katanya. Oke. Kemudian saya akan memperlihatkan Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah Catu Maharajika. Suatu alam surgawi paling rendah yang berada dalam kekuasaan 4 raja dewa. Ternyata ada 4 raja dewa yang menguasai alam Catu Maharajika ini, yang disebut dengan Datarata, bukan Oya. Itu saya kutip, tapi solo ini, tapi Datarata, Wirudhaka, Wirulaka sebenarnya, Wirupaka dan Kuera. Ini DP nama. Mungkin tradisi sekarang itu apakah di Cina atau di Bali, sepertinya sih tidak tahu apakah ada yang memuja Catu Maharajika, kita nggak ngerti. Tapi kalau saya biasanya di sana Dewa Bumi ini masuk bagian dari Dewa Bumi, nanti ada di sini. Kalau di Cinanya mantranya Namo Samanto Motonom Om Turu Turu Dewi Soha gitu. Nah, entah kita meyakini dan percaya itu mantra, tapi kalau memang didasari dengan keyakinan, maka sesungguhnya itu akan sepertinya memberikan satu kepuasan di dalam diri, sehingga merasa seolah-olah diri kita terlindungi gitu oleh mantra tersebut, gitu ya. Saya pernah mencari jimat, Bapak Ibu sekalian. Jimat ini dilindungi oleh yang namanya, salah satunya di sini ada genderuwo, tapi kita nanti akan masuk ke cerita itu. Oke, jadi ini 4 raja dewa ini juga dipercayai sebagai pelindung alam manusia. Kenapa kita tidak memuja mereka gitu? Itu pertanyaannya kan? Kenapa kita tidak memohon kepada mereka? Pelindung manusia loh, pelindung alam manusia. Dan karenanya dikenal dengan sebutan Catu Lokapala, 4 penguasa itu alam. Itu ada di mana? Nanti kita lihat. Dalam kitab Lokia Pakarana, 4 dewa pelindung dunia ini dipanggil sebagai Indra. Kalau di Bali itu namanya Dewa Indra. Dewa Indra ini sangat dijunjung dan dipuja oleh masyarakat Bali yang beragama Hindu. Dia penguasa laut Indra ini, Indra. Nah, Yama katanya sebagai penjaganya neraka ini, algojonya neraka ini. Nanti kita lihat apakah benar. Berdasarkan tempat tinggalnya para dewa-dewi ini, tingkat Catu Maharajika terbagi 3 yang berada di daratan. Mungkin salah satunya adalah Dewa Bumi, Bumata Dewa, disebut dengan yang berada di daratan, dia penguasanya. Sekarang di sini banyak pohon, itu yang tadi saya bilang, saya renungkan. Kita ini di sini cukup bersyukur berada di sini. Di sini pasti banyak dewa. Yang berada di pohon disebut dengan Rukata Dewata. Dalam kitab ulasan atas Dhammapada dan Buddha Wamsa, para dewa-dewi yang hidup di pohon dimasukkan dalam kelompok Bumata ternyata. Dia termasuk dalam Bumata. Sepertinya pohon itu ya mungkin menancap ke tanah, hidup di darat mungkin ya. Ada di darat mungkin seperti itu, tapi tergolong disebut dengan Bumata. Yang berada di angkasa disebut dengan Akasata. Jadi ternyata ada dewa yang berada penguasa angkasa, begitu. Nah, makanya kalau dibilang agama Buddha ini kaya akan dewa, kita tidak perlu mencari kemana. Bahkan dihara kalau kita melakukan kebajikan dengan sebaik mungkin, dewa ini akan menolong kita. Dewa ini akan melindungi kita, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Nah, jadi itulah ya yang menjadi satu hal renungan bagi kita. Di dalam agama Buddha itu terdapat dewa, bukan cuma di kelenteng. Di Buddhis ada gitu. Kenapa sih tidak ada dewa-dewa di sini gitu ya, pertanyaannya, biar sama dengan seperti di kelenteng? Nyanda. Karena Buddha ini sudah dewa ini gurunya siapa? Buddha gitu loh. Nah, makanya disebut dengan Santa Dewa Manusia. Nah, guru para dewa dan manusia begitu. Kenapa kita harus itu gitu ya? Nah, ini 4 raja dewa serta beberapa dewa lainnya mempunyai istana. Ternyata ada yang memiliki istana. Istana ini yang disebut dengan Wimana khusus bagi diri mereka sendiri. Apa saja? Bagi yang tak mempunyai istana secara khusus, gunung, sungai, lautan,
pohon yang ditinggali itulah istana bagi mereka. Nah ini ternyata ada dewa gunung, di gunung itu ada dewanya, di sungai pun ada, kita dikelilingi oleh sungai loh ini. Ya, kemudian lautan ada dewanya ya. Nah, kemudian pohon yang ditinggali itulah istana. Nah, ini berdasarkan mitos saja. Katanya yang terkenal dengan Nyi Roro Kidul itu di Jawa, itu masuk bagian dari penguasa lautan ini gitu. Dia salah satu, katanya gitu, salah satu dewa ya. Nah, kehidupan di Catu Maharajika ini berlangsung 500 tahun DP umur. 500 tahun dewa atau kira-kira 9 juta tahun manusia. Di manusia ini umurnya 9 juta tahun. Jadi di alam dewa itu seperti itu gitu. Kalau dibandingkan di alam manusia 9 juta tahun. Tapi umurnya di sana 500 tahun. Gitu ya. Perbandingan usia di alam surga tidaklah sama, tergantung tingkatannya. Memang. Beda-beda di tingkatan. Tapi kalau bicara Catu Maharajika di umur segitu 500 tahun. Ya, ini yang saya bilang. Para dewa-dewi ini di tingkat Catu Maharajika ada yang cenderung berhati jahat, ada yang cenderung berhati jahat. Dia suka sekali menggoda, suka juga menyembunyikan, ya, menyembunyikan manusia. Nah, ada satu hal yang memang terjadi di masyarakat. Saya itu ingat sekali waktu saya masih SMP ya. Itu pergi ke sawah, ada anak-anak yang hilang di sawah. Ternyata banyak masyarakat yang saya itu, tapi harus sore hari, dia sore hari bawa kentungan, tung 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 tung. Kenapa? Dia panggil tuh nama. Ternyata betul. Pertama dia sudah temu di tempat itu, dicari, ternyata nggak ada. Tapi ketika dikenungin semua masyarakat datang semua bawa kentungan ya. Dia ternyata anak itu menggigil takutan. Ternyata apa? Disembunyikan oleh salah satu makhluk disebut dengan genderuwo. Itu kepercayaan orang Jawa atau orang Bali saat itu. Tapi saat ini masih ada. Kita lihat bagian A, Gandabo disebut dengan Gandabi. Nah, kalau kita baca Parita, Ganda, Dewa Naga, Gandaba gitu kan. Berada di pohon-pohon berbau harum yang belakangan mungkin dikenali oleh orang-orang Jawa sebagai genderuwo. Makhluk halus ini sangat melekat tempat tinggalnya. Ada pohon yang kadang tidak bisa ditebang gitu. Sepertinya ada makhluk seperti ini. Karena makhluk ini sangat melekat terhadap tempat tinggalnya. Walaupun pohon tempat tinggalnya ditebang, ia masih tetap mengikuti kemana pohon itu dipindahkan. Tidak seperti ruka dewa lainnya yang akan mengungsi ke pohon lain yang masih hidup. Ada seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pohon seperti itu, ya kita permisi aja atau bagaimana ya. Ya, tapi itulah sesungguhnya mereka itu melekat terhadap apa yang dia miliki. Bukan cuma mereka, kita pun melekat terhadap apa yang kita miliki kan, begitu. Nah, sebagai satu cerita yang tadi nyambung tadi, pernah memang ada. Nah, saat itu mencari, ternyata dikasih semacam jimat itu segini. Kemudian di mana-mana dipakai, tapi harus sebut mantra gitu. Ketika sebut mantra dia akan datang. Nanti Pak Kadek kalau sudah sebut itu mantra, kalau sudah ada yang di pundaknya ada yang memegang atau ada yang sedikit menyentil apa gitu, berarti dia ada di belakangnya Pak Kadek. Ternyata benar, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Saat itu dipraktikkan, ternyata benar. Dan rasa memang ada yang memegang pundak dan memang berat sekali saat itu. Nah, itulah sebagai salah satu makhluk yang memang suka dipuja juga ini, makhluk genderuwo ini, Gandaba ini ya. Saya sebenarnya mau tampilkan, tapi tidak ada di sini, di video cari-cari nggak ada. Itu curhatan seorang genderuwo dengan seorang YouTuber gitu. Ada dia curhat. Nah, cuma ini sayangnya enggak di gini ya. Aduh, enggak ada, cari-cari kok enggak ada gitu. Ada. Dia nampak sekali seperti ini, kurang lebih mirip seperti ini ya. Nah, yang kedua adalah kumbando, kumbandi, penjaga harta pusaka hutan dan sebagainya ya. Nah, ini udah biasa hal-hal ini terjadi.
Tapi ini sangat kental sekali di daerah Jawa dan Bali, hal-hal seperti ini. Mungkin di sini tidak begitu ya. Oke. Kemudian seterusnya adalah yang disebut dengan nagi. Naga ini memiliki kesaktian yang mampu menyalin rupa dalam wujud makhluk lain seperti manusia, binatang dan sebagainya. Makhluk naga ini ada yang seperti kita lihat di kelenteng-kelenteng itu di atas itu ya seperti itu. Ini ada ya. Memang ada makhluk nagi. Oke. Yang terakhir adalah ada namanya Yaki. Ini yang disebut dengan raksasa yang gemar menganiaya para penghuni neraka. Tapi ada versi lain yang mengatakan Dewa Yama juga bisa mengatakan begitu. Kalau yang menyiksa mereka dalam neraka siapa? Ada Dewa Yama. Ini ternyata Yaki juga penganiaya para penghuni neraka. Oke. Kita lewati yang namanya Dewa Catumara. Jika kita naik lagi yang kedua, lebih tinggi lagi, alam Tawatimsa adalah alam surgawi tingkat kedua. Alam ini sebelumnya merupakan tempat tinggal para Asura Kaya, Bapak Ibu sekalian. Asura Kaya ini adalah makhluk yang memiliki kemampuan yang disebut dengan iblis ya, iblis Asura. Dia memiliki kemampuan luar biasa juga ini. Kalau bertengkar berperang itu bersama dewa dewa 33 dewa ini pasti suka berperang ini, yang suka bertengkar. Tapi ketika merebut wilayahnya, mengambil ibu kotanya yang disebut dengan ya, jadi ini punya ibu kota, ya. Tawatimsa ini punya ibu kota, ya. Ibu kotanya ini Masakasara. Masakasara ini ibu kota dari Tawatimsa, gitu ya. Ada namanya Balai Sudama menjadi tempat bagi para dewa dewi untuk memperbincangkan kebenaran Dhamma di bawah asuhan Saka. Jadi Saka ini ada di pengikut-pengikutnya. Saka ini yang sering terlibat ketika bagaimana Buddha itu membabarkan Dhamma. Ini sering sekali terlibat di dalamnya. Suka, baiknya. Yang disebut salah tulis. Kalau dengar-dengar yang disebut dengan Kaisar Langit, ya ini Dewa Saka ini. Beliau berhasil meraih kesucian tingkat Sotapati setelah mendengarkan Brahma Jala Sutta, Bapak Ibu sekalian. Brahma Sana Kumara kerap menjadi tamu pembabar Dhamma di sini. Jadi di atasnya alam dewa, di atasnya Dewa Paranimita Wasawati, dewa tingkat ke-6, di atasnya itu ada alam Brahma. Ada Brahma yang disebut dengan Sanam Kumara. Dia suka sekali menjadi tamu dan membabarkan Dhamma di alam ini gitu. Karena di alam Tawatimsa ini makhluk-makhluk yang memiliki kemampuan spiritual yang hebat yang tinggi, ya seperti Moggallana, dia bisa mengajarnya di alam Tawatimsa ini. Ya, bahkan ibunya dari alam Tusita pergi ke alam Tawatimsa. Karena itu dibilang tengah-tengahnya bisa dicapai. Tapi kita kembali ke sini. Nama Tawatimsa baru dipakai setelah 33 dewa ini, pemuda ini di bawah pimpinan Maga yang terlahirkan kembali di sini akibat kebajikan yang dilakukan bersama-sama berhasil menyingkirkan para Asura Kaya. Mereka punya kesaktian yang luar biasa 33 pemuda ini. Kalau ceritanya panjang tapi kita nggak cerita itu. Ceritanya luar biasa juga perjuangan dari seorang Maga ini karena membuat jalan, ya luar biasa, membuat jalan loh. Terlahir di sini gitu. Salah satunya kebajikan dilakukan adalah membuat jalan, ya. Oke. Para dewa dewi di Tawatimsa ini ternyata dibagi menjadi dua yang disebut dengan Bumaha dan Akasata. Saka beserta 30 dewa pembesar yang bertinggal dalam istana di angkasa ada begitu, ya. Tapi kita nggak bicara begitu. Kita garis besarnya. Kenapa saya setelah mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha tentang Brahma Jala Sutta, kita melihat sedikit Brahma Jala Sutta itu yaitu berhubungan dengan yang namanya pandangan-pandangan salah yang dimiliki oleh kepercayaan atau agama-agama saat itu yang sedang berkembang di Nepal sana, ya. Nah, yang tadi dibilang Tawatimsa ini adalah di mana beliau pernah mengajarkan ajarannya yang disebut dengan Abhidhamma Pitaka, ajaran tertinggi kepada DP ibu, DP mama. Ya, di mana ibunya itu yang terlahirkan kembali sebagai putra dewa di alam Tusita. Berarti laki-laki. Berarti ibunya yang dulunya menjadi ibu wanita
terlahir di alam tusita menjadi dewa laki, menjadi dewa bukan menjadi dewi, jadi menjadi laki-laki. Nah, apakah seorang perempuan bisa terlahir menjadi laki-laki? Bisa. Gitu. Apakah seorang laki-laki bisa menjadi perempuan? Bisa, gitu ya. Nah, karena kalau laki-laki pernah itu seorang pangeran yang tertarik terhadap seorang biksu yang telah mencapai tingkat kesucian anagami. Tertarik, ingin memiliki si anagami ini. Ternyata saat itu DP kelamin berubah menjadi perempuan, si pangeran ini, dan menjadi perempuan, dan dia melahirkan seorang anak. Itu ada ceritanya. Nah, kebajikan ini antara lain ialah merawat ayah dan ibu. Begini, Moggallanathera juga pernah beberapa kali pergi ke alam ini, dan dari sejumlah penghuninya beliau memperoleh kesaksian atas perbuatan-perbuatan bajik yang bahwa mereka terlahirkan kembali di sini. Apakah di alam dewa, di agama Buddha itu ada kesaksian? Ada. Siapa? Moggallana yang sudah langsung bertanya kepada dewa-dewi yang ada di alam surga itu, bahwa agama Buddha itu juga mengajarkan, atau artinya ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha bisa mengkondisikan kita terlahir di alam surga, ya. Kebajikan ini antara lain ialah kebajikan yang katanya sempat diskusi, kebajikan apa yang Anda lakukan, kenapa Anda terlahir di alam dewa? Begini, kebajikan karena merawat ayah dan ibu, Bapak Ibu sekalian, menghormat sesepuh dalam keluarga, berbicara lemah lembut, ketika berbicara menyejukkan hati dan sebagainya, menghindari penghasutan, ya, mengikis kekikiran, bersifat jujur, menahan marah. Maka inilah yang mengakibatkan kita terlahir, salah satunya terlahir di alam dewa. Oke, umurnya berapa? Umurnya 1000 tahun dewa, atau kira-kira 36 juta tahun alam manusia. Oke, 36 juta tahun, lama sekali. Makanya duluan yang kena kiamat itu Catumarajika, Tawatimsa, Tusita, terus naik sedemikian. Kalau kiamat ini bumi, perlahan-lahan satu-satu dia. Gitu. Kalau ini bumi ini kiamat. Tapi sebelum bumi ini kiamat, akan ada Brahma yang datang ke alam manusia mengajarkan dharma. 100 tahun sebelum kiamat ini bumi, itu akan Brahma itu akan datang ke sini, menjelma menjadi manusia dan mengajarkan dhamma untuk manusia, biar manusia itu bisa terlahir nanti di alam dewa, di alam Brahma. Itu ada ceritanya. Tapi kita tidak berbicara itu. Kita nggak akan juga membahas ini. Tapi yang jelas Brahma Jala Sutta itu adalah tentang pandangan-pandangan nanti. Mungkin banyak yang bawakan nanti. Macam pandangan-pandangan dan sebagainya. Ini banyak sekali. Ajaran Sang Buddha itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita kupas, mungkin kita hanya bisa lihat kemarin secara singkat dan sebagainya, tapi sesungguhnya inilah ajarannya luar biasa sekali, banyak sekali. Moggallanathera juga pernah beberapa kali pergi ke alam ini dan seterusnya, yang tadi dibilang memperoleh kesaksian atas yang dituturkan oleh para dewa dan dewi di alam sana. Oke, tadi sudah ini. Oke. Kita naik lagi ke alam tingkat dewa yang ketiga, yang disebut dengan Yama Bumi. Alam surgawi tingkat ketiga menjadi tempat bagi para dewa-dewi yang terbebas dari segala kesukaran, yang terbegahi dengan kebahagiaan surgawi. Di sini DP pemegang kekuasaan disebut dengan Suyama. Dia berada di alam, beda dengan Catumarajika berada di pohon-pohon, di daratan, ya, di wihara, tempat ibadah itu ada dewa-dewa. Tapi kalau alam Yama ini dia berada di angkasa. DP ini adalah Suyama, DP penguasa. Dalam alam ini dan tingkat yang lebih tinggi tidak ada dewa-dewi yang tergolong sebagai bumata yang tertinggal di darat, tidak ada. Dia semua di angkasa. Istana, harta serta tubuh para dewa-dewi di alam ini jauh lebih indah dan halus daripada yang bertinggal di Tawatimsa. Jadi cemerlang sekali DP aura, DP cahaya. Rentang hidup mereka ialah 2000 tahun dewa, atau kira-kira 142 juta tahun manusia, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali. Ya. Makanya hanya Buddhis yang tahu bahwa alam ini, alam dewa ini alam tidak kekal. Ya, kalau ajaran lain
Mungkin tidak ya dibilang kekal. Yang keempat adalah kita naik lagi, yang keempat disebut dengan tusita bumi. Kita ingat siapa yang terakhir di sini? Yang terakhir adalah DP Mama dari Pangeran Siddhartha. Dan orang sebelum menjadi Buddha, dia terlahirnya di tusita bumi ini gitu. Apakah Buddha Maitreya ada? Ya masih ada di tusita bumi. Ya di alam tusita masih ada. Jadi belum lahir, belum turun, karena ajaran Buddha Gautama masih ada, gitu ya. Para dewa-dewi yang hidup di alam ini senantiasa berceria atas keberadaan yang dia miliki. Semua bodhisattva calon Buddha sebelum turun ke dunia dan meraih pencerahan agung terlahirkan di alam ini untuk menanti waktu yang tepat bagi kemunculan seorang Buddha. Nah, demikian pula mereka yang akan menjadi orang tua serta siswa utama. Oke, kita lanjut aja. Sekarang ini Bodhisattva Metteyya tadi udah dijelaskan masih di alam sana. Usia rata-rata di alam ini ialah 4.000 tahun alam dewa. Kalau di alam manusia itu kira-kira 567 juta tahun manusia. Lebih panjang nih umur. Singkat lagi kita naik lagi. Di mana rati bumi adalah alam surgawi tingkat kelima. Kita udah tinggi, udah kelima. Para dewa-dewi di alam ini menikmati kepuasan indrawi sebagaimana yang diciptakan sendiri sesuka mereka. Jadi ingin makanan, dia ciptakan itu makanan. Ingin pakaian, dia ciptakan itu pakaian gitu. Jadi apapun yang dia inginkan, dia bisa diciptakan oleh makhluk-makhluk dewa yang ada di alam Nimanarati, alam dewa tingkat 5 di dalam agama Buddha. Rentang hidup ini 8.000 tahun, 2 kali lipat di alam Tusita tadi ya. Baru kira-kira 2.304 juta tahun manusia. Itu DP umur. Luar biasa. Kita yang terakhir adalah maju lebih tinggi lagi, Dewa Paranimita Wasawati. Dewa Paranimita Wasawati ini ada juga yang dibilang dewa-dewanya jahil. Nah, apabila para dewa-dewi di alam Nimanarati menikmati kepuasan indrawi sebagaimana yang diciptakan sendiri sesuka hati, maka para dewa-dewi di alam ini menikmati dari apa yang diciptakan atau disediakan oleh yang lainnya, yang tahu kebutuhan serta keinginan mereka. Dia artinya menikmati ciptaan dewa lain. Dia adalah dewa-dewi yang menikmati ciptaan dewa lain. Ini Paranimita Wasawati. Tidak perlu menciptakan, dia menikmati, sudah ada gitu, dan nikmati. Luar biasa kesenangannya. Dan sebagai satu hal yang perlu kita renungkan, ketika Biku Sariputta itu bermeditasi, beliau ini dipukul di kepala oleh salah satu dewa yang ada di alam Paranimita Wasawati ini. Dipukul oleh palu surgawi, Pak. Tapi Sariputta ini tidak merasakan apa-apa. Yang tahu adalah Moggallana. Ketika itu lihat, ketika bangun sudah dikepuk di kepala, tapi tidak apa-apa gitu. Ditanya oleh Moggallana ini Sariputta, "Wahai Sariputta, apakah Anda tadi merasakan kesakitan?" "Tidak." "Ada apa?" "Tadi Anda dipukul oleh salah satu dewa yang ada di salah satu alam dewa Paranimita Wasawati ini." "Oh, luar biasa." "Kenapa?" "Karena Sariputta hebat juga gitu. Dia masuk dalam kediaman jana." Luar biasa ya, persapan nibbana itu. Oke, usianya ini 16.000 tahun atau kira-kira 9.216 juta tahun manusia, Bapak Ibu sekalian. Panjang sekali DP umur. Makanya kalau di dalam ajaran lain mengatakan bahwa alam dewa ini kekal, ya mungkin tidak salah karena DP umur panjang. Tetapi Buddhisme, hanya Buddhis yang mengatakan, agama Buddha mengatakan bahwa alam dewa inilah tidak kekal adanya, mengalami satu perubahan dan bisa meninggal. Begitu ya. Oke, sebagian terakhir saya pastinya akan menceritakan bagaimana sih bisa terlahir di alam dewa. Salah satu kebajikan apa yang dilakukan oleh para dewa-dewi ini, karena saya mengambil dalam sebuah kisah yang disebut dengan istana tempat duduk namanya, yang disebut dengan Pitawimana ya. Di sini dituliskan di sebuah buku ini Wimanawatu ya, Wimanawatu.
Kemudian di mana kita tahu bahwa Bapak Anatapindika dengan Ibu Wisaka dia suka sekali berdana. Ketika Bapak Anatapindika ini dia berdana banyak, bahkan beberapa hari sampai makanan yang berlimpah beliau berikan. Demikian juga Wisaka. Apapun diberikan oleh Anatapindika dan Wisaka ini sangat dikenal dan sangat menyebar ke seluruh Jambudwipa. Dibilang kekuatan kebajikan dana yang diberikan oleh Anatapindika dan Wisaka ini. Tapi saya tidak berbicara Anatapindika dan Wisaka, tapi saya di sini berbicara adalah seorang perempuan akan dana yang diberikan oleh seorang umat Buddha, ya, atau yang pelaksana dhamma, ya. Tolong renungkan baik-baik. Saya mengutip bagus sekali. Saya juga baru renungkan. Apakah pemberian dana khususnya menghasilkan buah besar hanya jenis kedermawanan itu luar biasa? Itu pertanyaannya. Maksudnya ngerti nggak? Apakah pemberian dana khususnya menghasilkan buah besar hanya jenis kedermawanan itu luar biasa? Ya, jenisnya itu luar biasa. Apakah itu yang menyebabkan terlahir dalam dewa gitu? Kedermawanan itu besar gitu. Apakah lebih karena kedermawanan itu sesuai dengan kemampuan seseorang? Gitu ya. Nah, jawabannya Buddha begini, Bapak Ibu sekalian. Bukan karena kualitas dana, maka suatu pemberian khusus yang menghasilkan buah yang besar, melainkan karena kualitas pemikiran dan kualitas ladang dari mereka yang menerima dana. Ini ternyata yang menyebabkan buah pahala dari pemberian buah dari dana itu memberikan suatu pahala yang besar. Oleh karenanya, sekalipun dana itu kecil, misalnya segenggam nasi kacang atau sepotong tikar atau hamparan rumput atau daun kacang di dalam air kencing ternak yang membusuk, namun bila diberikan dengan hati penuh bakti kepada orang yang pantas menerimanya, maka akan muncul buah yang besar. Ini yang dikatakan oleh Sang Buddha, Bapak Ibu sekalian. Keagungan yang besar dan penyebaran yang besar. Saya mengutip dalam sebuah pernyataan dari Dewa Saka. Dewa loh ini berbicara. Jika pikiran memiliki keyakinan tak ada dana penuh bakti, bisa dikatakan tak bermakna. Harus ada keyakinan. Bila diberikan kepada sang Tathagata yang sepenuhnya tercerahkan, atau kepada siswa. Siapa siswanya? Yaitu para biku. Nah, inilah sesungguhnya sama seperti kita menanam padi di tanah yang subur, menanam tanaman di tempat yang subur, maka tanaman itu akan menghasilkan buah atau menghasilkan bunga yang bagus, yang indah pula gitu. Nah ya, jadi kita tidak perlu minder, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, jika bertanam berapapun itu, tapi dengan penuh bakti, ketulusan dan keyakinan yang akan memberikan suatu pahala, maka lakukanlah, tapi di ladang yang tepat itu, ya. Oke, tunggu, ini belum. Terakhir, halaman berapa tadi saya tulis? Wimanawatu halaman 4 sampai 8. Saya di sini akan membacakan begini. Cerita ini dikenal secara luas di Jambudwipa yang tadi tentang berdana ini. Suatu ketika, seorang Tera dengan sikap yang sempurna datang untuk mengumpulkan dana. Tera itu adalah biku. Makanan pada waktunya di sebuah rumah. Di sana seorang perempuan luhur dari keluarga baik-baik menyambut dan menyapa beliau dengan hormat. Jadi sudah ditunggu oleh seorang perempuan ini. Lalu dia membentangkan kain kuning yang telah disetrika di tempat duduknya sendiri dan memberikannya kepada si Tera ini. Ketika melayani beliau dengan makanan yang mampu diberikannya sambil mengipasi beliau, perempuan ini pun berpikir dengan penuh keyakinan. Begini muncul dalam pikirannya dia. Telah muncul suatu ladang jasa tertinggi bagiku. Setelah sang Tera selesai makan, beliau membabarkan dhamma tentang memberikan tempat duduk dan makanan. Biasa begitu. Jadi setelah melayani biku ini, Tera ini, dia akhirnya beliau juga memberikan ceramahnya tentang dana makanan dan dana tempat duduk, ya. Dan kemudian pergi.
Ketika perempuan itu memikirkan damanya dan khotbah dama tersebut, dia langsung bergetar di hati dengan penuh kebahagiaan. Makanya ini yang menjadi satu hal yang garis bawahi, kita mendatangkan biku di sini yang memang pastinya setelah kita dana makanan, kita berharap kita mendapatkan ceramah dama dari para biku ini, ya, biar kita juga dapat merenungkan apa yang kita berikan. Lalu tempat duduk itu pun juga diberikannya kepada sang tera. Nah, tunggu. Ketika perempuan itu memikirkan dananya dan khotbah dama tersebut, dia langsung bergetar karena bahagia. Bergetar bahagia sekali gitu. Lalu tempat duduk itu pun juga diberikannya kepada sang tera. Beberapa saat kemudian, nah ini jangan takut Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin kalian disingkat aja. Beberapa saat kemudian dia meninggal karena suatu penyakit dan terlahir dari ke alam 33 dewa yang disebut dengan dewa di Tawatimsa ini. Nah, 33 dewa di alam istana emas 12 yojana dengan pengikut 1000 peri. Ternyata kalau bahasa-bahasa yang dibilang ada peri itu ternyata ada. Dan karena pemberian tempat duduk itu, di sana muncul dipan emas lebar 1 yojana. 1 yojana itu sama dengan 15 km DP panjang. 1 yojana. Jadi muncul di sana dipan emas di alam dewa itu. Di sana muncul dipan emas lebar 1 yojana yang bisa terbang dengan cepat menembus langit dikatakan. Mirip rumah berpinakel, karena itulah istana ini disebut istana tempat duduk, ya. Karena tempat duduk yang diberikan itu ditutupi kain berwarna keemasan yang tadi si perempuan ini pakai kain kuning dong. Nah, maka istana itu berwarna keemasan yang menunjukkan kemiripan antara tindakan dan akibatnya. Karena tempat duduk itu diberikan dengan dorongan sukacita yang kuat, maka istana itu pun bergerak dengan sangat cepat. Jadi dia punya istana bisa berpindah-pindah, gitu. Istana ini bisa berpindah-pindah di istana. Nah, seterusnya karena dana itu dia bisa berpindah-pindah, karena kualitas keyakinan sukacita perempuan itu, maka istana itu pun sungguh luar biasa dan berkilau. Pada suatu hari festival, ketika para dewa pergi masing-masing dengan kemampuan kekuatan surgawi yang dimilikinya di hutan Nandana untuk bersenang-senang di tempat hiburan itu, dewi itu pun mengenakan pakaian dan hiasan dewanya yang begitu seperti berkilau seperti keemasan dan berangkat dengan diiringi oleh 1000 peri pelayan. Ya, dia punya dayang-dayang pengikut, otomatis dia muncul di sana. Dia masuk ke istana tempat duduk itu dan pergi ke tempat hiburan dengan kekuatan yang besar. Barulah datang Mahamogalana pergi ke alam ini. Tiba-tiba di 33 dewa itu dia datanglah Mogalana ini. Beliau menampakkan diri di dekat dewata itu. Ketika melihat beliau bersukacita yang besar dan penghormatan yang besar, dewi itu pun segera turun dari dipannya, menghampiri sang tera dan memberikan penghormatan berunsur 5. Mungkin 5 titik itu. Dewa pun loh bersujud kepada biku ini gitu ya. Lalu dia berdiri menghormat dengan tangan bertanggap dinaikkan dan intinya bersikap anjali. Yang Mahamogalana memang pengetahuan tentang akibat ini, memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang hal ini. Dan dia pun mengobrol dan bertanya mengapa si perempuan ini, dewata ini bisa terlahir di alam ini. Sehingga dewata ini pun menceritakan seperti yang tadi diceritakan, dia telah melakukan dana kebajikan kepada seorang tera hanya dengan melayani beliau, memberikan kain kuning sebagai alasnya dan sebagainya. Itu sebagai hal kebajikan yang dilakukan oleh seorang perempuan ini, artinya bahwa dia memberikan dana yang tepat dan berada saat itu di ladang yang subur, ya, memberikan hal yang baik kepada mereka yang pantas menerimanya. Kira-kira begitu, ya, kira-kira begitu. Sepertinya itu saja yang bisa disampaikan, cukup panjang. Mohon maaf, tapi kalau ini terburu-buru, inilah alam dewa, 6 alam dewa. Pastinya kita sebagai umat Buddha harusnya lebih tambahkan kebajikan kita, kapanpun itu, dimanapun itu, karena kita patut berterima kasih pada si Seti udah lempar di WA.
Kalau nggak di seperti itu nggak akan rame itu grup. Tapi kalau nggak seperti itu mungkin nggak akan rame saat ini. Nah, tapi jangankan karena hal nonton bioskop kalian datang ke sini, tapi tujuan kalian ke sini memang untuk berpuja bakti, melakukan puja, berbuat baik, mendengarkan dengan baik, mendengarkan dhamma dan berdana. Ya, itu yang kita tujukan saat ini, bukan karena nonton bioskop. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, itu saja. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Amin.